Saya tipu ibu sebenarnya. Ada resep khusus nggak masih bisa bertahan dan bekerja sama dengan para menteri yang berbeda-beda di satu kementerian? Pak Ali sekarang kan berdomisili di Jakarta, tapi tugas utamanya tidak di Banda Aceh. Nah, ini gimana nih? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agraria dan Tata Ruang ada program pengadministrasian tanah adat dan wilayah seluruh Indonesia. Jadi direncanakan Aceh jadi salah satu model. Di antara di Aceh itu kita pilih Aceh besar. Nanti tinggal ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Makasih Pak Ali. Tapi sebelum itu Pak Ali, sebelum kita diskusi, karena kami dengar Pak Ali kemarin baru dari Sulawesi, kemudian bulan lalu dari Papua, kemudian NTB, NTT, ini ngeri sekali ini. Kita jumpa pun nggak ada lagi ini, nggak ada jadwal pertemuan lagi ya. makanya saya ingat, makanya pas sampai ke sini kan ingat kepada bos bandar ini, Dr. Mukhlisuddin Ilyas, saya singgah kan. Jumpa pun udah jarang sekali, tapi kami bangga Pak Ali. Pak Ali di sana, kami di sini. Pak Ali, ini banyak sekali di podcast kami itu orang bertanya, siapa sebenarnya Pak Ali? Jadi dengan video-video Pak Ali itu orang bertanya, siapa beliau? Apa kepakarannya? Di mana lahirnya? Di mana sekolahnya? Nah, itu sebagai kita respon pertanyaan-pertanyaan netizen di YouTube kita, di Instagram dan di TikTok kita. Perlu Pak Ali respon. Sebenarnya siapa sosok Pak Ali? Saya ini anak kampung. Saya anak kampung, anak yatim, umur 5 tahun meninggal orang tua saya tahun 72. Saya ini anak Sungai Bateli. Jadi saya ini orang Bateli asli. Cuma waktu kecil-kecil saya karena ini bapak dulu seorang ulama, ulama besar itu karismatik di Aceh, Tunku Haji Syekh Abdullah. Maka saya kecil-kecil dulu di pesantren. Maka saya lama di pesantren, pertama di Kutablang Samalanga, kemudian ke Kutakrung, pernah Kutakrung sebentar, ya kan. Kemudian habis itu karena ada pengaruh orang sekolah, saya tinggalkan pesantren kan. Lari ke kuliah, ada sekolah Banda Aceh. Sampai Man satu Banda Aceh. Sampai ibu saya tipu ibu sebenarnya. Karena ibu saya itu inginkan saya ini jadi ulama, jadi pimpinan pesantren, mewakili mewarisi orang tua kan. Akhirnya saya bilang sama Umi saya mau pergi ke Aliyah, karena ibu saya orang kampung, orang Batilik, dipikir Aliyah ini pesantren tingkat tinggi kan. Beliau pergi sehingga saya masuk Banda Aceh. Sampai di Banda Aceh, suatu hari beliau datang ke Banda Aceh. Dia lihat ini kok lain ini, pakai baju seragam, pakai semua, menangis dia. Makanya akhirnya untuk menenangkan orang tua, saya akhirnya tetap tinggal di pesantren di Darul Ulum Lungi bersama Abu Lungi. Itu waktu sambil aliyah sampai kemudian saya kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Syah Kuala. Sampai akhirnya menjadi dosen di. Jadi dosen. 1989 saya selesai Fakultas Hukum di Universitas Syah Kuala. 90 saya ke Malaysia. Malaysia kebetulan dulu saya ini kan anak yatim Jadi anak yatim kan harus fight. Kita kan orang tua kita orang susah di kampung, tinggal di pesantren. Akhirnya sambilan saya itu jualan rokok, gantung rokok di leher pasar Aceh, jualan ikan supaya ada duit. Tapi hari-hari ikut aktif Iskada, PI, tetap aktif sebagai aktivis. Kemudian selesai kuliah Fakultas Hukum sampai dapat beasiswa saya. Jadi untuk menunjukkan bahwa biasanya kan aktivis itu akademiknya kurang. Jadi membuktikan bahwa kita menjadi aktivis tidak berarti akademik kita itu anjlok. Saya pernah IP 4 di fakultas sehingga dapat beasiswa Super Smart. Setelah dapat beasiswa inilah saya tinggalkan pekerjaan jualan ikan, jualan rokok itu saya tinggalkan. Kenapa? Fokus ke akademik. Belajar bahasa Inggris. Kemudian akhirnya karena fokus akademik saya dijadikan ikut testing guide pariwisata, Himpunan Pariwisata Indonesia tahun Banda Aceh tahun 84. Sehingga saya pernah jadi sekretaris HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia. Kalau PI Iskada itu sebagai
organisasi kader ya. Okey. Sehingga datang satu orang tamu adik Sultan Pahang, namanya Engku Wan Wahid. Datuk Seri Wan Wahid bin Wan Haji Hassan datang ke Aceh bersama Engku Kulis tahun 1988. Saya bidang sejarah kuat. Dulu kalau siap ada datang tamu-tamu ke Aceh, itu kalau perlu guide, waktu masa Pak Ibrahim Hassan, saya padahal lagi sekolah di Fakultas Hukum. Pasti diminta saya menjadi guide daripada tamu-tamu kehormatan ini. Di mana latar belakang Pak Ali kuat sisi sejarahnya? Saya kuat di sisi sejarah sebenarnya. Saya ini sebenarnya anak ideologis Tuanku Hashim. Tuanku Hashim siapa? Tuanku Hashim itu anak Tuanku Raja Kemala. Anak ideologis, saya tokoh tahun 45, tokoh Aceh. Dulunya pernah kepala Kanwil Sosial di Medan. Dia Ali Hashimi, Tuanku Hashim sama tu. Jadi Pak Ali anak ideologisnya beliau. Dan beliau sejarawan yang kuat. Sehingga suatu hari beliau, saya dulu waktu di MAN, sekolah saya di MAN itu jurusan IPA. Target saya Fakultas Pertanian. Suatu hari beliau panggil saya. Nak Adli, nak, kamu itu jadi seperti ayah. Master of the Rechten. Jadi sarjana hukum. Harus jadi dosen suatu saat. Tetapi kamu sejarah harus kuat. Kamu belajar sejarah. Maka saya belajar sejarah otodidak dengan beliau. Dengan Tuanku Hashim. Sehingga saya baca buku-buku lama bahasa Belanda. Tuanku Hashim ini adalah abang daripada Tuanku Abdul Jalil. Siapa Tuanku Abdul Jalil? Ayah Tuanku Mirza SH dulunya. Abang Tuanku. Dan juga sejarawan Aceh. Maka saya ini itu binaan langsung saya daripada beliau. Sehingga saya ini masuk Fakultas Hukum. Itu atas arahan Tuanku Hashim. Kata beliau, sejarah itu Nyak Adli perlu belajar sejarah supaya apa? Supaya kamu ini tahu bagaimana posisi Aceh sebenarnya. Baik pengeligop kata istilah beliau kan. Jadi kemudian Pak Ali secara akademik berarti bicara hukum, bicara adat, sejarah. Jadi adat, sejarah, hukum kuat saya. Padahal itu sejak karena saya itu bergaul dengan tokoh-tokoh Aceh saat itu. Maka saya tokoh-tokoh Aceh lama itu banyak saya kenal. Tunku Abdullah Hujolimba, bahkan Tunku Haji Abdullah Hujolimba, teman akrab abu saya dulu yang sama-sama beliau dari Kurung Kale sampai ke Mekah. Beliau ini sama-sama dari Dayah Lamsi, punya Panglima Polip. Kemudian beliau sepakat berdua, bapak saya, abu saya, Tunku Haji Abdullah Hujolimba berangkat ke Mekah, walaupun lebih tua abu saya daripada Tunku Haji Abdullah Hujolimba. Berarti bapaknya Pak Ali sempat di Mekah juga? Lama, sampai 16 tahun di Mekah. Lama sekali di Mekah. Maka setelah itu baru datang ayahnya Humam Hamid, Syekh Tunku Syekh Hamid, kemudian datang Tunku Jami, Tunku Usman Gurgo. Itu generasi kemudian datang ke Mekah. Jadi Mekah saat itu masih di bawah dinasti Utsmaniyah. Baru kemudian datang Suud tahun 1944 kan, setelah hilangnya Turki Utsmani ini. Jadi maka saya kenal dengan Tunku Haji Abdullah Hujolimba. Tunku Haji Abdullah Hujolimba itu beliau enggak tahu saya ini anak abu saya Tunku Haji Abdullah. Sehingga waktu tahu beliau sangat sayang pada saya. Kami sering ke rumah beliau di daerah Kedah, ya kan, sebagai yang beliau kan tidak ada anak. Tunku Haji Abdullah Hujolimba. Ini mungkin anak itu beda persahabatan orang lama dengan orang sekarang. Gimana bedanya? Kalau orang lama itu persahabatan itu setia dari orang tua sampai ke anak. Sekarang transaksional. Itu kan orang kan wisdomnya hilang. Wisdomnya hilang. Ya, jadi sangat transaksional orang berkawan. Mungkin karena politik ya. Jadi politik itu kan berkawan karena kepentingan. Kalau dulu berkawan karena suatu ukhuwah, persaudaraan. Baik, makasih pengantarnya Pak Ali. Kalau kita masuk segmen itu lama sekali ini. Karena tapi setidaknya orang yang bertanya kenapa Pak Ali sangat kuat sejarah hukum adat, paling minimal sudah terjawab. Ya. S3 saya juga sebenarnya di bidang sejarah. Maka saya kuat sejarah hukum adat di University Science Malaysia. Ya. Baik, makasih Pak Ali. Ini segmen pertama. Segmen kedua Pak Ali. Sekarang kan semua orang hampir tahu Pak Ali. Pak Ali sekarang kan berdomisili di Jakarta. Tapi
tugas utamanya tidak di Banda Aceh. Nah, ini gimana nih? Saya ini dosen Fakultas Hukum di Universitas Syah Kuala. Ya. Saya home base saya Banda Aceh. Tapi sering di Jakarta. Itu kan based on order. Oh. Ya. Based on order. Karena kan saya kan profesi hari dosen. Ya. Dosen hukum adat, hukum Islam, sosiologi hukum, saya ngajar di Universitas Syah Kuala. Ya. Kemudian karena mungkin orang sebut apa kepakaran mungkin, anggap kepakaran lah di bidang masyarakat adat, hukum adat, sehingga saya ditarik ke Jakarta. Ditarik pertama oleh Pak Sofyan Jalil tahun 2020 sebagai staf khusus Pak Sofyan di bidang hukum dan masyarakat adat. Nah, sehingga dilihatlah bagaimana konsep untuk kita kan masyarakat adat ini kan diakui dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar. Tetapi kan juga dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 3 negara mengakui hak ulayat sepanjang masih hidup dan berkembang ini. Tetapi kan itu hanya pengakuan politik. Tidak ada yang sifatnya bisa untuk yang applicable. Ini. Padahal apabila kita lihat Undang-Undang Pokok Agraria, tanah itu dibagi 3. Ada tanah negara, ada tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai tanah, dan tanah ulayat. Yang ulayat ini tidak pernah ada yang sentuh selama ini. Seperti tabu menyentuh tanah ulayat. Sudah 60 tahun. Tidak ada berani yang sentuh dan tanah ulayat. Makanya oleh Pak Sofyan Jalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang diminta saya membantu beliau untuk memikirkan konsep terhadap pengakuan tanah ulayat dan sekaligus bagian daripada program pemerintah, bagian daripada PTSL, program PSN, program strategis nasional, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Biasa selama ini tanah-tanah yang didaftar apabila bertemu dengan tanah-tanah adat, tanah ulayat, itu para aparatur pemerintahan geser, tidak mau nyentuh, atau dia sentuh tapi dibuat potong tahu. Jadi tanah-tanah adat jadi hilang dia suatu saat ini. Jadi disuruh kita mau memikirkan bersama tim. Akhirnya kita bekerja sama dengan bekerja sama dengan 6 kampus di Indonesia, Universitas Cendrawasih, Universitas Hasanuddin, Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Syah Kuala untuk memikirkan konsep terhadap penanganan tanah ulayat ini di Indonesia yang sudah 60 tahun itu tak tersentuh selama ini. Alhamdulillah kita bisa melahirkan, kemudian lahirlah PP 18 tahun 2021 terhadap tentang pendaftaran tanah, di mana dan PP 18 tahun 2021 ini tanah ulayat itu diakui bahkan dapat diberikan hak, namanya HPL, hak pengelolaan. HPL ini selama ini hanya diberikan kepada instansi pemerintah. Dengan konsep baru ini bahwa HPL itu dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat. Kalau dulu masyarakat hukum adat itu tanah-tanah adat dijadikan negara dulu, tanah negara baru menjadi tanah hak. Kalau sekarang? Sehingga jadi konflik di mana-mana, konflik masyarakat adat dengan pengusaha, dengan investor. Dengan konsep baru kita sekarang tidak demikian. Tanah adat di HPL-kan dulu menjadi tanah hak. Habis tanah hak dia misalnya HGU, HGB habis misalnya 30 tahun, 35 tahun, 25 misalnya sampai 80 tahun, dia bisa balik dia ke tanah adat. Kalau konsep yang lama habis tanah hak dia menjadi tanah negara, dan itu yang terjadi di mana-mana sekarang di Republik ini. Itu yang sumber konflik. Sumber konflik. Makanya di tengah melahirkan konsep itu, tahu-tahu Pak Sofyan habis. Waktu habis karena saya ini melekat sebagai dosen Fakultas Hukum di Universitas Syah Kuala, saya kembali lagi ke dosen. Berarti habis Pak Sofyan, habis juga Pak Adli. Habis karena kita ini tim menteri, bukan tim kementerian, bukan tim struktural kementerian. Jadi bukan pegawainya ATR. Kita ini tim luar. Ya kan? Untuk habis. Sehingga saya balik kampus ngajar seperti biasa, dan sampai hari ini masih ngajar. Tahu-tahu kemudian 3 bulan kemudian Menteri Agraria yang baru Pak Hadi Cahyanto, mungkin ada orang dalam yang mensonding siapa yang dilihat mungkin kinerja, maka kita kan yang penting kinerja bagus. Dalam hidup ini 3 hidup ini. Pertama kita punya kemampuan, capacity. Kedua punya networking yang harus bagus. Yang ketiga harus trust, kepercayaan. Dicek ini
siapa ini yang memikirkan selama ini? Oh, ada itu Dr. Adli Abdullah. Khusus untuk Tanah Adat. Khusus Tanah Adat ini, Dr. Adli Abdullah, bawaan Pak Sofyan. Tapi dianggap bahwa saya profesional, dianggap ya. Walaupun bawaan Pak Sofyan tidak identik bahwa walaupun saya sama orang Aceh mungkin ya. Akhirnya saya diminta balik untuk membantu Pak Hadi sebagai tenaga ahli beliau, tenaga ahli Di bidang hukum dan masyarakat adat juga. Sama Saya tetap posisi sama. Kalau dulu lebih ke politik karena staf sus. Sekarang lebih ke profesional murni sebagai keahlian karena keilmuan ya. Tapi bekerja tetap bidang-bidang itu juga. Bidang-bidang itu juga saya bekerja. Job desk-nya sama. Job desk-nya sama semua. Dan saya melanjutkan, bahkan kalau ada konflik-konflik di mana-mana sering saya ikut menyelesaikan konflik. Saya in-depth di dalam. Seperti kasus Rempang, kasus relokasi pengungsi Exim Team. Saya in-depth. Orang tak tahu siapa kita. Kita posisinya sebagai peneliti. Tapi kemudian Pak Hadi Cahyanto juga kemudian dipromosi ke Menko Polhukam. Saya habis juga. Karena ikut menteri juga. Ikut menteri karena kita tim menteri. Nah, pada saat itu kita sering jumpa Pak Ali. Karena saya kan udah habis lagi kan. Udah habis. Tahu-tahu saya udah habis. Sudahlah. Karena Pak, kita kan kerja ini kan keikhlasan. Ya kan? Ikhlas, beramal, menyumbangkan ilmu. Waktu Pak Hadi habis ya. Habis. Dan buat SK bahkan SK pemberhentian sama seperti dulu juga. Siapa yang buat SK pemberhentian? Pak Menteri yang baru. Pak Ahy. Pak Ahy kan ganti tim dia kan pasti itu lumrah kan. Terima kasih. Kemudian kira-kira baru seminggu yang lalu saya diminta lagi membantu Pak Ahy dengan konsep yang sama juga di bidang SK Menteri Ahy. Jadi setelah selesai tim, kami semua tim Pak Hadi habis lah, kan? Tapi saya ditarik balik. Karena memang itu tadi ya kepakaran soal melanjutkan program yang bukan program yang mengeksekusi program itu orang internal orang kita kan lebih kepada advisor, untuk memastikan program pengakuan tanah-tanah adat ini sebagaimana perintah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa jalan di kementerian. Yang dulunya tidak pernah orang pikirkan. Makanya waktu Pak Hadi jadi menteri, beliau kalau Pak Sofyan mendesain regulasi kita lakukan, Pak Hadi itu sudah main ke landing. Implementing. Jadi beliau implementing. Buatlah uji coba kita di Sumatera Barat dan di Papua, di Jayapura. Alhamdulillah 2 uji coba ini dianggap sukses. Bahkan kementerian diundang sampai ke Jenewa, ke Komisi HAM PBB. Oh, Pak Li ikut juga ya? Saya tidak ikut yang ke Kanada. Ini yang ikut direktur. Direktur diundang untuk mempresentasikan capaian-capaian yang selama ini orang bicara. Kan di dunia internasional kan 3 hal yang menjadi perhatian. Yang pertama HAM, kedua lingkungan, ketiga adat. Masyarakat adat ini. Jadi bagaimana konsep kementerian ditampilkan, dan makanya sekarang ini kita mau landingkan lagi dengan di masa pemerintahan Pak Ahy ini. Jadi, berarti untuk Aceh nanti akan dilanding oleh Pak Ahy. Pak Ahy kalau bisa tergantung Pemda Aceh, bukan untuk kita. Ini kan bicara objek, kita kan bicara objek, subjeknya kan di pemerintah daerah masing-masing. Siapa yang serius itu kita eksekusi cepat. Kalau misalnya tidak serius, kita tidak ada isu. Kita hanya bisa melakukan inden dan event, dan itu kita bekerja sama dengan 6 kampus tadi. Aceh sudah kita lakukan usaha di bawah pimpinan Dr. Sulaiman. Misal kalau UNAN di bawah pimpinan Prof. Kurniawarman, kemudian USU pimpinan Prof. Hashim Purba, kemudian di Unhas Prof. Farida Pabotinggi. Ini tim-tim pemikir semua. Bahkan dari hasil kerja tim pemikir ini, mungkin satu-satunya permen ATR pernah lahir. Kalau dulu kan lahirnya aturan kan top down. Sekarang bottom up. Hasil riset base. Maka baru Pak Ahy itu tanda tangani kemarin tanggal 28 Maret permen ATR baru nomor 14 tahun 2021.
14 tentang administrasi tanah-tanah adat, masyarakat hukum untuk tanah masyarakat hukum adat. Itu bisa dicek itu baru aja disahkan baru 2 minggu baru 1 bulan yang lalu disahkan, karena ini lahir aturan ini berdasarkan riset base, hasil kajian daripada kampus-kampus ini yang diinisiasi oleh kementerian. Oke, Pak Ali, ini Pak Ali kan sudah, maksudnya Pak Ali waktu awal dengan Menteri Pak Sofyan, kemudian Menteri Jenderal Ahadi, kemudian sekarang dengan Pak Hai. Ada resep khusus nggak masih bisa bertahan dan bekerjasama dengan para menteri yang berbeda-beda di satu kementerian? Udah biasa aja, yang penting kerja ikhlas. Jadi kerja ikhlas, kerja berdasarkan ilmu pengetahuan, kemudian jangan terlalu banyak campur urusan politik orang. Jadi kita dipakai ini kan ada manfaat. Apa manfaat? Manfaat keilmuan. Jadi kita bisa berkontribusi. Jadi yang penting sekali sebenarnya itu kerja itu yang pertama, kapasiti orang semuanya sama. Kapasitas orang bisa dapat itu dengan kuliah S1, S2, S3 dengan belajar juga kapasitas. Kemudian networking pun bisa dia dapat dengan cara dia berkomunikasi yang baik. Yang paling parah kan untuk dapat trust, kepercayaan. Dan ini saya kira yang harus dimiliki oleh orang-orang Aceh sekarang ini. Trustnya ini. Jadi trust itu yang harus di develop sehingga orang melihat kita itu percaya, dan kemudian kita ini bisa menjadi problem solver. Bisa tidak menjadi beban bagi orang. Ini yang harus kita, inilah yang saya kembangkan kemana-mana. Saya harus menjadi bahagian penyelesaian masalah, bukan bahagian daripada masalah. Gitu. Mungkin itu makanya saya tidak kemana-mana saya pergi. Saya dalam pikiran saya harus menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah. Walaupun masalah itu pahit saya hadapi. Banyak masalah. Ada kadang waktu ke lapangan orang tidak berani datang, saya datang. Kenapa? Mungkin karena ini keikhlasan ini. Ada di lapangan yang kita datang sebelumnya di demo terus. Di demo tidak berani masuk. Akhirnya mereka ngomong, Pak Adli, Prof, kadang panggil Prof. Prof, ini ada masalah sana, bisa tidak Prof masuk? Prof teliti apa masalahnya ini. Kemudian saya masuk. Saya masuk sebagai seorang yang sederhana, penampilan sederhana. Kan masuk, kita temukan masalahnya. Apa masalah? Kenapa selama ini misalnya terjadi gap, kan antara masyarakat dengan pemerintah misalnya. Rupanya biasanya kita selama ini kan orientasi kerja kan bukan orientasi hasil. Orientasi kerja, orientasi selama ini adalah orientasi dia berdasarkan tupoksi. Ini menurut tupoksi saya sudah selesai nih. Masa hasil bagus tak ada urusan. Kalau saya enggak, saya pastikan ini yang kita lakukan ini punya hasil atau output yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.